Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah, Ilahi Rabbi, Tuhan yang mengatur dan menciptakan hidup dan kehidupan kita. Semoga kita terus bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, dan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bangsa dan negara, dan keluar dari virus yang menimpa bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang mengenal kitab, mengenal Allah dan kitabnya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita berdoa bersama sebelum belajar. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. Sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu peta konsep yang akan kita bahas. Pertama, mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna sudah kita bahas di pertemuan pertama. Selanjutnya sekarang adalah isi pokok kitab Allah, mencintai Al-Quran dan keistimewaan kitab suci Al-Quran. Pertemuan kedua ini kita akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah sudah memerintahkan agar kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Seperti yang kalian lihat di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini dalil dasar hukum untuk kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya.
Selanjutnya anak-anak untuk memahami pengertian dari kitab suci Allah SWT. Kitab suci Allah adalah wahyu Allah yang diturunkan pada para nabi dan rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Selanjutnya, kitab-kitab Allah dan isinya. Pertama, kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasul adalah bernama kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat isinya disimpulkan dalam 10 perintah Allah untuk umat Nabi Musa agar menjalankan kehidupan yang lebih baik, yang dikenal dengan sebutan Ten Commandment. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan, negeri Palestina. Kitab Zabur berisi 150 surat. Sebagian besar isinya merupakan senandung atau nyanyian. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini turunkan kepada Nabi Isa sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem dengan menggunakan bahasa Yunani. Injil juga berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Ketika kitab ini masa berlakunya sudah selesai ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan dengan membawa kitab suci Al-Quran. Semua isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan berlakunya juga Al-Quran untuk seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab atau bangsa Quraisy, suku Quraisy saja, di mana Nabi Muhammad lahir di suku Quraisy. Al-Quran berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Kapan Al-Quran diturunkan? Yaitu ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus atau berdiam diri di Gua Hiro, sekitar abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu Nabi kita, Nabi Muhammad, berusia 40 tahun. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq atau surat Al-Alaq ayat 1-5. Penanda ketika turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai penanda kenabian, diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya pembahasan kita tentang mencintai Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap.
Selanjutnya kita akan membahas tentang mencintai Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dengan tujuan agar mudah dipahami dan dimengerti, mudah dalam menghafal dan penulisan yang dilakukan oleh para sahabat untuk menjawab dan menolak suatu pendapat atau perbuatan, dan memantapkan pemahaman dan meneguhkan hati Nabi. Adalah diantaranya hikmah atau tujuan diturunkannya Al-Quran secara bertahap atau berangsur-angsur. Sedangkan isi Al-Quran itu meliputi satu mengenai prinsip-prinsip akidah atau keimanan, itu masuk dalam rukun iman kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhir, dan iman pada qada dan qadar. Selanjutnya isi Al-Quran itu meliputi prinsip-prinsip ibadah, tata cara penyembahan kita kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta kita. Ya, hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, prinsip-prinsip syariat. Syariat itu adalah aturan tentuan yang Allah buat untuk manusia. Sunatullah. Semua peristiwa kejadian alam ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah isi Al-Quran yang terdapat di dalam kitab suci kita Al-Quran. 3 prinsip ini. Selanjutnya, anak-anak yang berbahagia, apa kedudukan Al-Quran dan fungsi iman kepada kitab Allah SWT? Kedudukan kitab suci Al-Quran diantaranya adalah bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad sebagai bukti kenabiannya untuk membuktikan orang-orang yang masih ragu dan menyaksikan ke Nabi Muhammad. Dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat untuk menjawab tantangan-tantangan, dan banyak orang yang hatinya tersentuh dan memeluk Islam dengan mendengarkan bacaan kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, kedudukannya sebagai pedoman hidup untuk manusia agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terakhir, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Tata cara penyembahan, aturan-aturan Islam bersumber dari kitab suci Al-Quran, dan yang kedua dari sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fungsi iman kita kepada kitab Allah adalah pertama, untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Yang kedua, untuk membangun kehidupan masyarakat. Yang ketiga, agar manusia menjalin kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Anak yang berbahagia, yang terakhir, hikmah iman kepada Allah, pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meningkatkan rasa keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul-rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Kedua, kehidupan manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Tiga, semangat dalam beribadah atau menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Keempat, dapat menumbuhkan sikap optimis. Yang kelima, ketakwaannya terjaga dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini merupakan nama-nama lain Al-Quran serta artinya. Al-Quran itu juga disebut Al-Furqan, artinya pembeda antara benar dan salah. Disebut juga zikir, pemberi peringatan. Al-Kitab, kitab atau buku. As-Shifa, sebagai obat atau penyembuh.
Al-hikmah, kebijaksanaan. Al-huda, petunjuk. Al-bayan, penerang. Al-kalam, firman. An-nur, cahaya. Dan ini adalah Al-Qur'annya, bacaan-bacanya yang mendukung nama-nama lain Al-Quran ini. Sedangkan keistimewaan kitab suci Al-Quran antara lain adalah dari sisi bahasa. Al-Quran itu memiliki bahasa yang sangat indah, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi, menyerupai, apalagi menyamainya. Al-Quran merupakan kitab yang terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Al-Quran adalah kitab suci yang mudah dihafal. Kitab suci Al-Quran tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Inilah keistimewaan Al-Quran dari sejak diturunkannya sampai sekarang, masih terjaga keasliannya dan sangat mudah untuk dipelajari, dihafalkan. Karena sudah Allah sendiri yang mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan menjaganya. Salah satu caranya adalah mudah dihafal dan seluruh isinya tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sekarang. Sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tulis, lalu dikirim ke gurumu. 10 soal ini kalian kerjakan, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan lancar. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.